Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nur Fatihah dengan NIM 14036 17028. Di sini saya akan mengawali pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang Kesultanan Cirebon, di mana subbab yang akan saya bahas yaitu mengenai sejarah awal Kesultanan Cirebon serta kondisi ekonomi dan juga politik dari Kesultanan Cirebon itu sendiri. Oke, lanjut ke pembahasan intinya, di mana Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon ini merupakan sebuah kesultanan Kesultanan Islam ternama di Jawa, khususnya Jawa Barat, pada abad ke-15 dan juga 16 Masehi, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau yang lokasinya di pantai utara Pulau Jawa, yang merupakan perbatasan antara Pulau Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, yang membuatnya menjadi pelabuhan serta jembatan antara kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Oke, berikut merupakan saya tampilkan sebagian peta dari Pulau Jawa, di mana terdapat letak dari wilayah Cirebon itu sendiri dengan di sini eh, tanda bintang warna merah itu ada di sebelah kanan, itu merupakan wilayah dari Kesultanan Cirebon. Oke, kita lanjut. Di sini saya bahas mengenai latar belakang berdirinya dari Kesultanan Cirebon ini sendiri. Di mana Kesultanan Cirebon Cirebon sendiri secara teritorial geografis terletak di tepian pantai utara Jawa atau Pantura yang dilengkapi dengan sungai-sungai yang sangat penting peranannya sebagai jalur transportasi ke pedalaman yang letaknya di sekitar pelabuhan Cirebon. Nah, Cirebon sendiri dulunya dikenal dengan Caruban Nagari. Nah, kata Caruban Nagari ini sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya campuran. Dalam konteks sejarahnya, Cirebon bercampur penduduk yang berasal dari berbagai wilayah Nusantara maupun luar Nusantara dalam proses akulturasi kebudayaan. Namun dari kata Cirebonnya sendiri ini berasal dari kata Ci yang berarti air atau aliran sungai, serta Rebon yang berarti ikan atau udang kecil, seperti itu. Dimana kota Cirebon ini sendiri, ia menampakkan dirinya sebagai pelabuhan yang mulai dikenal orang ketika pengaruh Islam secara perlahan masuk nih ke daerah-daerah pantai utara Jawa, seperti itu. Dimana keberadaan Cirebon sebagai pelabuhan diperkuat oleh laporan-laporan yang dibuat oleh Tom Pires yang berkunjung ke wilayah Cirebon pada tahun 1513. Tom Pires ini sendiri menggambarkan kota Cirebon sebagai kota yang mempunyai pelabuhan yang bagus serta tertata, serta pada saat itu ia sudah melihat 3-4 jung atau perahu besar buatan Cina yang berada di pelabuhannya, serta kurang lebih 10 lancara. Ia menggambarkan juga bahwa kota Cirebon ini dapat dicapai dengan menggunakan jung, dan juga terdapat pasar yang jauhnya itu kurang lebih 1 kilometer dari keberadaan istana di wilayah Cirebon. Dimana pada saat itu terdapat juga nih mulanya merupakan desa nelayan yang bernama Dukuh Pasembangan, di mana Dukuh Pasembangan ini setiap hari selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berkeperluan dagang, serta untuk singgah sementara karena untuk memenuhi kebutuhan perbekalannya, seperti itu. Di sini pelabuhan ini banyak disinggahi oleh perahu-perahu dagang dari berbagai negara, misalnya ada Cina, Arab, Persia, Baghdad, India, dan lain-lain, seperti itu. Nah, hilir mudiknya perahu pedagang ini dari berbagai negara yang menyebabkan Dukuh Pasembangan menjadi lebih ramai, dan keadaan masyarakatnya ini menjadi lebih makmur dan juga sejahtera. Serta agama Islam ini sendiri kan merupakan agama baru ya di wilayah Cirebon, yang awal diperkenalkan nih oleh ada tokohnya nih yang bernama Haji Purwa, itu pada tahun 1337 Masehi. Nah, ia merupakan pemeluk Islam pertama di wilayah Cirebon dan juga menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Namun pada saat itu belum ada kemajuan dari penyebaran Islam di wilayah Cirebon itu sendiri. Oke, Islam mengalami perkembangan sendiri perkembangan yang sangat pesat itu pada saat Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seperti itu. Di sini kita bisa lihat sejarah awal berdirinya, di mana Cirebon merupakan sebuah desa yang didirikan oleh Ki Danusia atau Ki Gendeng Alang-alang pada sekitar tahun 1420 sampai dengan 1430 Masehi. Lalu Cirebon juga sebagai keadipatian di bawah kekuasaan Pajajaran yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang sekitar tahun 1460 Masehi. Sedangkan Cirebon sendiri sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Pajajaran didirikan oleh Pangeran Cakrabuana dan juga keponakannya Pangeran Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1482 Masehi. Oke, lanjut. Di sini ada raja-raja yang berkuasa, di mana diawali dengan
Pangeran Cakrabuana yang merupakan raja pertama yang menduduki Kesultanan Cirebon, dan dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Nah, pada masa Sunan Gunung Jati inilah nanti Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaan atau masa kejayaan dari eh, sebagai Kesultanan Islam di wilayah Cirebon. Nah, setelah Sunan Gunung Jati wafat, kemudian ada Fathahilah. Fathahilah ini memegang kekosongan kekuasaan setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 sampai dengan 1570 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Panembahan Ratu I, di mana ia memerintah pada tahun 1570 sampai dengan 1649. Dan yang terakhir di sini ada Panembahan Ratu kedua yang memerintah pada tahun 1649 sampai dengan 1677. Oke, kita lanjutkan lagi nih ke dalam kehidupan ekonomi dan juga politik di Kesultanan Cirebon, di mana pada sistem pemerintahannya sendiri, dalam pemerintahan Kesultanan Cirebon menerapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan seperti itu. Jadi seperti kerajaan-kerajaan pada umumnya yang sudah secara turun-temurun seperti itu. Nah, kita lanjut lagi di mana tadi ya Islam mengalami perkembangan nih pada masa Syarif Hidayatullah atau Syekh Gunung Jati, di mana Cirebon juga banyak melakukan gebrakan-gebrakan politik dengan menjalin persahabatan dengan beberapa kesultanan di Nusantara. Nah, pada masa Sultan Syarif Hidayatullah ini, tercatat Cirebon melakukan pembangunan secara besar-besaran, baik itu pembangunan istana, masjid agung, serta infrastruktur lainnya, seperti itu. Nah, Cirebon juga tercatat dapat melakukan penaklukan ke wilayah dan juga kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Salah satunya itu ada Kerajaan Galuh. Nah, pada masa ini juga Cirebon berhasil mengislamkan negeri-negeri bawahannya yang sudah ditaklukkan Pajajaran tadi, seperti Sindangkasih, Singapura, Surantaka, Indramayu, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu Kesultanan Cirebon ini sendiri juga kan tadi dilengkapi dengan sungai-sungai ya, sungai-sungai yang penting sebagai jalur transportasi ataupun perdagangan di wilayah Nusantara, seperti itu sudah disebutkan tadi. Lalu Cirebon ini muncul pelabuhan-pelabuhan di sekitar wilayah Kesultanan Cirebon yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan kapal-kapal yang berasal dari timur maupun luar Nusantara, serta perkembangan pelabuhan Cirebon ini berlanjut seperti perdagangan internasional, terutama dengan hubungan dengan wilayah Cina maupun yang lain-lainnya. Nah, mereka ini selalu membawa barang dagangan berupa kain sutra yang nilai jualnya ini sangat tinggi, dan mereka melakukannya selama berabad-abad. Nah, selain kain sutra tadi yang berasal dari Cina, ada juga yang membawa rempah-rempah, buah-buahan, porselin, mesiu, dan juga lain-lain. Nah, pada saat ini juga Islam mengalami perkembangan nih, kan pada masa Syekh Syarif Hidayatullah tadi ya, Islam mengalami perkembangan di wilayah Cirebon. Berdasarkan beberapa literatur yang digunakan, menginformasikan bahwa di samping sebagai juru dakwah, Syekh Syarif Hidayatullah juga memegang tampuk kenegaraan ataupun tampuk kerajaan yang diwarisi dari Ki Somadullah ataupun Pangeran Cakrabuana tadi yang merupakan pamannya sendiri. Seperti itu. Nah, selama masa pemerintahan Sunan Gunung Jati ini, yaitu pada abad ke-16, terjadi proses transformasi nih yang sangat luar biasa, baik itu di bidang politik, ekonomi, budaya, maupun lain-lainnya. Di kota-kota pelabuhan di Jawa yang pada saat itu merupakan pusat-pusat kekayaan dan juga ide-ide yang menarik minat orang-orang Jawa dan juga sekitarnya, seperti itu, di mana masjid-masjid dan juga makam-makam dibangun dalam perpaduan antara batu bata dan juga seni hias yang sangat indah. Nanti ini akan dibahas oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan saja di sini dari politik serta ekonominya, di mana langkah paling awal ataupun bersejarah yang diambil dari Sunan Gunung Jati ini sendiri adalah pada tahun 1483. Beliau memberhentikan pengiriman upeti garam dan juga terasi yang setiap tahunnya pasti dikirim ke ibu kota awal Pakuan Pajajaran sebagai persembahan dan juga tanda takluknya kerajaan kecil di bawah kerajaannya Pajajaran tersebut. Nah, dengan demikian, sejak saat itu Cirebon di bawah kepemimpinan Sultan Gunung Jati ini sendiri menjadi negara merdeka dan tidak lagi berada di bawah pengaruh kerajaan Pajajaran yang
pada saat itu berkuasa, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi serangannya nih, serangan dari Pajajaran akibat dari penghentian pengiriman upeti tersebut dan memelihara keamanan negara, maka dibentuklah pasukan keamanan yang disebut dengan pasukan Jagabaya dengan komandan tertinggi dipegang oleh Temenggung. Nah, yang jumlahnya ini serta kualitasnya ini memadai secara dengan baik. Untuk itu, ditempatkan di pusat-pusat kerajaan dan juga pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah-wilayah kekuasaan Cirebon. Nah, dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan sendiri, baik itu wilayah pusat maupun di wilayah bawahannya, ini Cirebon hingga tahun 1530 sudah meliputi lebih dari separuh provinsi Jawa Barat. Jawa Barat yang sekarang dan juga dihuni oleh banyak penduduk. Sekalipun demikian, sebagian besar penduduknya masih beragama non-Islam. Nah, hal tersebut akan dapat menimbulkan bahaya bagi kelangsungan kerajaan yang berasalkan agama Islam. Namun, kiranya hal tersebut dapat diatasi karena pada saat setelah ini banyak kerajaan-kerajaan Islam muncul dan tidak terpengaruh oleh dengan kerajaan non-Islam lainnya, seperti itu. Kita lanjut lagi di mana sistem pengendalian dari pemerintahan di pusat dan juga di daerah ini dilakukan dengan mengangkat para kerabat dan juga ulama nih dari pejabat penting untuk mengurus bidang-bidang tertentu, termasuk sebagai kepala daerah. Nah, hal ini merupakan salah satu bagian dari sistem kerajaan Kesultanan Cirebon seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, pada awal pemerintahannya, Sunan Gunung Jati ini membenahi kota Cirebon sebagai pusat kerajaan dengan membangun berbagai sarana, baik sarana kepentingan pemerintahan ataupun perkembangan kota Cirebon sebagai pusat bukan pemerintahan ya, sebagai pusat kepentingan syiar Islam. Nah, kiranya Sunan Gunung Jati memahami bahwa dalam pemerintahan tradisional, keraton ataupun pendopo, alun-alun, serta masjid agung merupakan komponen penting atau infrastruktur utama dari pusat pemerintahannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya berikutnya, dipersilahkan. Kehidupan sosial budaya dalam dakwah Wali Songo juga tidak lepas dari latar belakang mereka sebagai orang terpandang ataupun bangsawan. Begitu pun Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah terlahir dari keluarga yang terpandang dan memiliki kelas sosial yang tinggi. Kedudukannya sebagai temenggung, keadaan ekonomi yang mapan, serta taatnya dalam menjalankan ibadahnya, menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi dakwahnya dalam mempengaruhi minat masyarakat untuk memeluk agama Islam. Sebagai pemimpin politik dan agama, Sunan Gunung Jati membentuk sistem dan struktur kenegaraan yang didasarkan pada paham kekuasaan religius. Sunan Gunung Jati mengajarkan 4 tingkatan ibadah, yakni syariat yaitu hukum yang mengatur, tarekat yaitu suatu tahapan dalam perjalanan spiritual, hakikat yaitu kebenaran, dan marifat yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya yang kemudian dibentuk ke dalam kesenian agar mudah diterima oleh masyarakat. Kesenian wayang merupakan bentuk dari syariat. Dalam hal ini, wayang disimbolkan sebagai manusia dan dalang sebagai Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barong adalah simbol dari tarekat, topeng disimbolkan sebagai hakikat, dan ronggeng disimbolkan sebagai marifat. Masa kejayaan Kerajaan Islam Cirebon. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai dengan 1568, Kesultanan Cirebon mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa itu, bidang keagamaan, politik, dan perdagangan sangat maju. Misalnya, pada tahun 1525 sampai dengan 1526 dilakukan penyebaran Islam ke Banten dengan cara menempatkan putra Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin. Banten berhasil dikuasai setelah Maulana Hasanuddin berhasil menumbangkan pemerintah pucuk umum yang berkedudukan di Banten Girang sebagai penguasa Kadipatan dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Kemudian, Maulana Hasanuddin segera membentuk pemerintahan yang berkedudukan di Surosowan, dekat Muara Cibanten. Penyebaran Islam juga dilakukan di wilayah Priangan Timur, antara lain ke Galuh pada tahun 1528 dan ke Telaga pada tahun 1530. Dalam pertempuran untuk merebut pelabuhan Sunda Kelapa, Sunan Gunung Jati sebenarnya menerapkan strategi berupa penyelarasan politik dengan ambisi politik yang dilakukan oleh Kesultanan Demak. Hal yang demikian itu dapat dipahami karena
antara Cirebon dan Demak mempunyai hubungan kekerabatan yang erat. Upaya penyelarasan itu terlihat dalam usaha penyebaran Islam ke arah barat, yaitu di sepanjang pesisir utara Jawa bagian barat. Dari segi politik, kolaborasi itu terlihat jelas ketika upaya penyebaran Islam itu dilakukan setelah Kesultanan Banten berdiri. Penyerangan ke pelabuhan utama Kerajaan Sunda Pajajaran yang terjadi pada tahun 1527 dilakukan oleh tentara gabungan Demak, Cirebon, dan Banten. Penguasaan Islam atas pelabuhan Sunda Kelapa itu jelas sebagai upaya membendung pengaruh Portugis yang sudah menduduki Malaka sejak tahun 1511. Dengan demikian, ketiga kesultanan itu dengan luasa dapat menyingkirkan Portugis dari jalur lalu lintas perdagangan internasional dan regional dari daerah Maluku ke berbagai pelabuhan di sepanjang pesisir Jawa melalui Selat Sunda. Dengan dikuasainya pelabuhan Sunda Kelapa, pengaruh Portugis dapat dihilangkan. Dengan demikian, pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir utara Jawa seperti Gresik, Sedayu, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, Jakarta, dan Banten menjadi pelabuhan yang ramai. Di pelabuhan-pelabuhan itu, banyak kelompok-kelompok pedagang dari Arab, Timur Tengah, India, Tionghoa, dan dari negeri-negeri di Asia Tenggara. Tentu saja kondisi seperti itu membuat Cirebon mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang perdagangan. Penyebaran agama Islam yang disertai motif memperluas wilayah tidak semuanya dilakukan melalui peperangan, juga tidak hanya diarahkan ke wilayah pantai. Upaya Islamisasi juga dilakukan dengan cara damai ke wilayah pedalaman seperti ke daerah Babadan, Kuningan, Indramayu, dan Karawang. Namun demikian, upaya itu tetap saja tidak dapat dilepaskan dari motif ekonomi. Upaya Islamisasi dilandasi motif untuk memperbesar posisi Cirebon di bidang perdagangan dan pelayaran dengan cara menguasai ke daerah pedalaman yang menjadi sumber penghasil komoditas perdagangan seperti beras dan kayu, juga sekaligus tempat mensuplai barang-barang dari luar. Masa kemunduran. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Roda pemerintahan Kesultanan Cirebon tetap dijalankan oleh Fadil Khan sampai ia meninggal pada tahun 1570. Setelah itu, yang naik tahta adalah cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas Putra Pangeran Swargadipati Cirebon. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I. Ia memerintah Kesultanan Cirebon selama 79 tahun, yaitu dari tahun 1570 sampai dengan 1649 Masehi. Pada masa Panembahan Ratu I, Kesultanan Cirebon tidak lagi melebarkan wilayahnya ke daerah-daerah lain, karena pada waktu itu, posisi Cirebon terjepit di antara dua kerajaan besar, yaitu Banten di barat dan Mataram di timur. Sebenarnya, Cirebon bisa saja diruntuhkan baik oleh Banten maupun oleh Mataram, mengingat kekuatan angkatan bersenjata Banten atau Mataram lebih kuat dari Cirebon. Akan tetapi, kedua kerajaan tersebut masih menghormati Cirebon. Banten menghormati Cirebon sebagai tahta leluhurnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Sedangkan Mataram memandang Cirebon sebagai guru dan keramat. Pada masa Panembahan Ratu I, ternyata Cirebon lebih dekat ke Mataram daripada Banten. Sepeninggalan Panembahan Ratu I pada tahun 1649, kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Cirebon digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Putra atau disebut juga Raden Tasmi dan bergelar Panembahan Arining Kusuma atau bergelar Panembahan Ratu II. Pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram, yaitu Amangkurat, meminta agar Panembahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangannya terhadap Belanda. Panembahan Ratu II mau tidak mau menuruti kemauan Amangkurat I. Ia beberapa kali berkunjung ke Banten untuk membujuk Sultan Ageng Tirtayasa agar mau bergabung dengan Mataram dan menghentikan serangan ke Belanda. Tetapi usahanya itu gagal. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa mengajaknya untuk bergabung dengan Banten daripada Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa juga memperingatkan bahwa Mataram dapat mengancam kedaulatan Cirebon. Kegagalan Panembahan Ratu II dalam membujuk Banten membawa akibat yang fatal. Amangkurat I merasa kecewa dan menganggap Panembahan Ratu II telah bersekutu dengan Banten. Karena itulah pada tahun 1662, Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II ke Mataram untuk menghadiri upacara penghormatan.
Tentu saja, Panembahan Ratu II tidak bisa menolak undangan tersebut. Ia bersama kedua putranya yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya datang ke Mataram. Sesampainya di Mataram dan setelah upacara penghormatan itu selesai, Panembahan Ratu II beserta kedua anaknya tidak diperbolehkan pulang ke Cirebon. Rupanya, undangan itu tidak semata dimaksudkan sebagai penghormatan, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban Panembahan Ratu II yang gagal melaksanakan misi Mataram. Di Mataram, Panembahan Ratu II dengan kedua putranya menjadi tahanan politik. Meskipun demikian, Panembahan Ratu II tetap diakui sebagai Raja Cirebon. Selama Panembahan Ratu II dan kedua putranya berada di Mataram, pemerintahan sehari-hari di Cirebon dipegang oleh putra ketiganya yaitu Pangeran Wangsakerta yang tidak ikut serta ke Mataram. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pangeran Wangsakerta selalu diawasi secara ketat oleh orang-orang Mataram yang ditugaskan oleh Susuhunan Amangkurat I. Hal yang demikian itu jelas menunjukkan bahwa Cirebon sudah kehilangan kedaulatannya. Apa yang pernah dikatakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa kepada Panembahan Ratu II bahwa Mataram dapat mengancam kedaulatan Cirebon menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di Mataram, sampai akhirnya pada tahun 1667, Panembahan Ratu II meninggal dunia dan dimakamkan di Girlaya. 10 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1677, Raden Trunojoyo mengadakan serangan besar-besaran terhadap Keraton Mataram. Serangan itu bukan saja berhasil menduduki ibu kota Mataram, melainkan juga dapat membebaskan kedua pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya dari cengkraman Sunan Amangkurat I. Selanjutnya, kedua pangeran Cirebon itu dibawa oleh pasukan Raden Trunojoyo ke Kediri. Dari Kediri, kedua pangeran tersebut diambil oleh utusan Sultan Ageng Tirtayasa ke Banten. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat kedua pangeran itu sebagai Sultan Cirebon dan menetapkan wilayah dan rakyatnya masing-masing. Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Sepuh dan Pangeran Kertawijaya menjadi Sultan Anom. Sedangkan Pangeran Wangsakerta diangkat menjadi Panembahan Cirebon, tetapi tanpa memiliki wilayah kekuasaan dan keraton secara formal. Mereka kembali ke Cirebon tahun 1678 dengan pengakuan Sultan Ageng Tirtayasa. Maka Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Sepuh atau Kasepuhan yang pertama. Pangeran Kertawijaya menjadi Sultan Anom atau Kanoman yang pertama, sedangkan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon yang pertama atau Sultan Cirebon. Keputusan Sultan Ageng Tirtayasa menyebabkan Cirebon terbagi menjadi 3 bagian, dan mulai saat itu Cirebon berada di bawah pengaruh dominasi Banten. Sejak saat itu, pemakaian gelar di Cirebon berubah, yaitu dari Panembahan menjadi Sultan. Pangeran Martawijaya memakai gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin, dan Pangeran Kertawijaya memakai gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Gelar Sultan itu diberikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa ketika ia melantik kedua pangeran Cirebon itu di ibu kota Banten. Sebagai Sultan, kedua pangeran dari Cirebon itu mempunyai kekuasaan penuh atas wilayah dan rakyatnya dan juga memiliki keraton masing-masing. Namun demikian, Sultan Ageng Tirtayasa tidak mengangkat anak laki-laki ketiga dari Panembahan Ratu II yang bernama Pangeran Wangsakerta sebagai Sultan. Ia hanya diangkat sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Panembahan Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Dengan demikian, ia tidak memiliki wilayah kekuasaan dan keraton sendiri. Tempat tinggalnya hanya berupa rumah besar yang terletak di sebelah timur Keraton Pangkuwati. Dengan terbaginya Cirebon menjadi 2 kesultanan yang sederajat dan 1 panembahan, sulit bagi Cirebon untuk mengembalikan lagi kebesaran dan kewibawaan yang pernah diraih semasa Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga orang itu mempunyai konsep yang berbeda, sehingga muncullah persaingan bahkan konflik di antara ketiganya. Untuk meredakan persaingan yang keras itu, semua pihak meminta bantuan Kompeni Belanda untuk menyelesaikannya. Kondisi semacam itu dimanfaatkan oleh Kompeni Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Cirebon. Kompeni Belanda menyambut baik permintaan dari pihak Cirebon untuk bertindak sebagai penengah yang dapat menyelesaikan konflik di kalangan elit Cirebon. Sambil mencari peluang untuk mengambil alih kekuasaan, sejak saat itu, maka dimulailah suatu perjanjian, berbagai perjanjian diadakan oleh pihak Kompeni Belanda dengan kedok mendamaikan para elit Cirebon. Tetapi di balik itu semua, diprogramkan upaya merebut kekuasaan secara bertahap namun pasti. Pada tanggal 4 Desember 1685,
8 September 1688 dan 4 Agustus 1699 dilakukan perjanjian kesepakatan di antara penguasa Cirebon, disaksikan oleh para pejabat Kompeni Belanda. Dalam teks perjanjian itu dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal Kompeni dan Raad van Nederland Indië bertindak sebagai pemerkasa dan pelindung Kesultanan Cirebon dengan perantara masing-masing Kapten Francoistek, Johannes de Hartog, dan Komisaris Kompeni Cirebon. Adapun perjanjian tahun 1688 dan 1699 ditunjukkan secara tersurat untuk memperbaiki hubungan persaudaraan di antara keluarga Keraton Cirebon. Dalam naskah perjanjian dinyatakan secara tersurat tentang derajat kedudukan di antara ketiganya. Sultan Sepuh berada pada posisi paling atas, kemudian Sultan Anom pada posisi kedua, dan Panembahan Cirebon pada posisi ketiga. Urutan kedudukan itu tentu saja berlaku terhadap putra mahkota masing-masing. Selain mengatur masalah derajat kedudukan para sultan, perjanjian itu juga mengatur tentang banyak hal, yaitu yang pertama, yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan, seperti pengeluaran pemerintah, pembagian hasil dari pelabuhan, penerimaan dan jawaban surat, penerimaan dan penyampaian pesan kepada utusan dari negara lain, dan pelaksanaan upacara rutin di alun-alun. Yang kedua, yang berhubungan dengan rakyat, seperti pembuatan kampung, pembuatan jalan, pembuatan dan perbaikan pengairan, pengadilan, pembuatan stempel, perselisihan para pedagang, pembagian pendapatan dan hasil tanah, pengolahan bandara pelabuhan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat kerajaan, dan penetapan putra mahkota yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Ratu. Pengaruh Kompeni sangat terlihat dalam kontrak tertanggal 4 Agustus 1699 yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, Panembahan Cirebon menempati derajat kedua, dan kedua putra Sultan Sepuh I yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Arya Ajiwijaya menempati derajat ketiga dalam urusan kepemerintahan di Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, di Cirebon ada 4 raja. Kemudian pada tahun 1773 jumlahnya berkurang menjadi 3 orang raja setelah Panembahan Cirebon meninggal dunia. Karena Panembahan Cirebon tidak berputra, maka peninggalnya dibagi 2, yaitu kepada Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Melalui berbagai perjanjian, lambat laun Cirebon jatuh ke tangan Kompeni Belanda dan pada tahun 1681 Kompeni Belanda berhasil menanamkan dominasinya secara penuh. Hal demikian itu dapat dilihat dari perjanjian antara Cirebon dengan Kompeni Belanda tanggal 7 Januari 1681. Adapun isi perjanjian itu adalah yang pertama, Kompeni memperoleh hak monopoli impor pakaian, kapas, dan opium. Yang semuanya itu bebas dari bea impor, padahal sebelumnya keraton mengenakan bea impor sebesar 2% dari nilai barang. Yang kedua, Kompeni memperoleh hak monopoli ekspor komoditas seperti lada, kayu, gula, beras, dan produk-produk lain yang dihendaki oleh Kompeni. Yang ketiga, tanaman lada yang diusahakan di Cirebon diatur oleh Kompeni dan Kompeni juga yang menentukan harganya. Yang terakhir, pelayaran pribumi harus mendapatkan lisensi dari VOC dan sangat dibatasi. Tidak semua kapal boleh masuk kecuali atas izin VOC. Dengan demikian, sumber ekonomi Kesultanan Cirebon baik di pelabuhan maupun di pedalaman dikuasai sepenuhnya oleh pihak Kompeni. Benteng VOC menjadi pusat perdagangan, sedangkan keraton berhenti dari aktivitas perdagangan. Keraton akhirnya hanya bisa melakukan aktivitas di bidang kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton. Cirebon terpuruk dan akhirnya pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Dendels menghapus kekuasaan para sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi dengan NIM 14036 Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama yaitu berdirinya Kesultanan Banten, yang kedua kehidupan politik di Banten, dan yang ketiga kehidupan sosial budaya di Banten. Nah, pada mulanya wilayah Banten dan sekitarnya merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kemudian pada tahun 1526 Fathaillah berhasil membebaskan Sunda Kelapa. Kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta, yang saat ini dikenal sebagai Jakarta.
Fatahillah merupakan seorang utusan dari kesultanan yang ada di Demak, yang pada saat itu rajanya ialah Sultan Trenggono. Nah, kemudian setelah secara keseluruhan Banten berhasil dikuasai, maka Banten secara resmi menjadi anak kerajaan daripada Kerajaan Demak. Kemudian adipati pertama di Banten ialah Maulana Hasanuddin, yang pada saat itu ikut melakukan pembebasan Sunda Kelapa bersama dengan Fatahillah dan Syarif Hidayatullah. Nah, singkat cerita, pada tahun 1552 setelah Sultan Trenggono wafat dan Demak mulai hancur, maka Banten memisahkan diri ataupun membentuk kesultanan baru, yaitu Kesultanan Banten, dengan sultan pertama yaitu Maulana Hasanuddin yang sebelumnya merupakan adipati dari Banten. Nah, masuk pembahasan kedua yaitu tentang kehidupan politik di Banten. Kesultanan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sangat-sangat maju. Nah, adapun faktor yang menjadikan Banten sangat maju ialah letaknya strategis yang berada di bawah atau yang berada di antara Selat Malaka dan juga Selat Sunda. Nah, kebetulan saat itu Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis yang menjadikan pedagang-pedagangnya hijrah atau berpindah ke Selat Sunda ataupun di Banten itu sendiri. Nah, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa pengaruh politik VOC mulai masuk dengan bekerja sama dengan Sultan Haji yang kemudian mengkudeta Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun latar belakang Sultan Haji melakukan kudeta ialah karena kekecewaannya terhadap ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang menunjuk Pangeran Purbaya atau adiknya sebagai sultan yang baru. Kemudian ia nekat dan berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa melalui kerjasama dengan VOC. Nah, sebagai imbalan daripada bantuan VOC terhadap Sultan Haji, terdapat perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun isi perjanjian itu ialah yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon ke VOC, yang kedua, monopoli lada diserahkan VOC, dan Banten harus mengusir pedagang Persia, India, dan Cina dari Banten. Nah, yang ketiga, Banten harus membayar ganti rugi sebesar Rp6.000 apabila ingkar terhadap isi perjanjian yang ada. Nah, yang ketiga, pasukan Banten ditarik dari daerah pesisir dan juga pedalaman di Priangan. Nah, kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu kehidupan sosial budaya di Banten. Nah, seperti pada sultanan lainnya yang menganut sistem Islam, maka di Banten pun sama. Kehidupan masyarakatnya diatur oleh Islam. Banyak terdapat bangunan-bangunan masjid dan juga bangunan-bangunan yang bernuansa Islam. Nah, dengan padatnya etnis yang ada di sana, Islam sebagai aturan-aturan yang berlaku menyatukan keseluruhan etnis yang ada dalam budaya-budaya Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Yusuf Ramdhani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramdhani dari Pendidikan Sejarah kelas A 2019 dengan NIM 140361909. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi Kesultanan Banten, kejayaan pada masa Kesultanan Banten, dan kemunduran serta akhir dari Kesultanan Banten. Materi pertama yang saya akan bahas adalah kehidupan ekonomi Kesultanan Banten. Saat di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami perkembangan pesat dan maju karena menjadi bandar perdagangan serta pusat penyebaran agama Islam karena letak lalu lintas perdagangan yang sangat strategis, dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat para pedagang Islam tidak lagi pergi ke Selat Malaka, akan tetapi berpindah ke wilayah Banten, dan Banten juga menjadi pengekspor lada yang sangat penting. Selain itu, Banten akhirnya menjadi maju
yang mengakibatkan banyaknya pengunjung-pengunjung berupa pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan lain-lain. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan-perkampungan menurut asal bangsanya, yaitu orang-orang Arab yang berada di kampung Pakojan, orang Cina yang mendirikan kampung Pacinan, orang-orang Indonesia yang mendirikan kampung Banda, kampung Jawa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kejayaan Banten. Kesultanan Banten meraih kejayaan atau meraih zaman keemasannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang dipimpin oleh beliau dari tahun 1651 hingga 1682, dan kemudian Banten membangun sebuah armada. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa menentang Belanda dalam pembentukan VOC dan berusaha untuk keluar dari tekanan VOC yang sudah memblokade kapal dagang saat menuju ke wilayah Banten. Karena pada saat itu VOC sudah masuk ke Kesultanan Banten. Banten juga melakukan monopoli lada di wilayah Lampung yang merupakan perantara dari beberapa negara lain, sehingga membuat Banten menjadi wilayah multi etnis serta sektor perdagangan yang sangat berkembang dengan cepat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kemunduran Banten. Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat adanya perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji sehingga perang saudara tidak dapat terhindarkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini, Sultan Ageng Tirtayasa terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Namun pada tanggal 28 Desember 1682, kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng Tirtayasa bersama putranya yang lain, Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf, dari Makassar mundur ke arah selatan ke pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan kemudian ditahan di Batavia. Sementara itu, VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada tanggal 5 Mei 1683, VOC mengirim Untung Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Heppel mendudukan kawasan Pamotan dan Daeuluhur, di mana pada tanggal 14 Desember 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesaknya, akhirnya Pangeran Purbaya menyerahkan dirinya. Kemudian Untung Suropati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purbaya. Dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuvler. Namun terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tanggal 28 Januari 1684. Pos pasukan Willem Kuvler dihancurkan dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri pada tanggal 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Bantuan dan dukungan kepada VOC kepada Sultan Haji harus dibayar dengan memberikan kompensasi kepada VOC, diantaranya pada tanggal 12 Maret 1682 wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak de Saint Martin
admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian pada tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di wilayah Lampung. Selain itu, berdasarkan perjanjian pada tanggal 17 April 1684, Sultan Haji juga harus mengganti rugi atas perang yang terjadi kepada VOC tersebut. Setelah meninggalnya Sultan Haji pada tahun 1687, VOC mulai mencengkramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten sehingga pengangkatan para Sultan Banten harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada saat itu di Batavia. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal dengan gelar Kang Sinuhun ing Nagare Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintahan pada masa berikutnya. Konflik antara keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan masyarakat Banten atas ikut campurnya VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abu Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin, diantaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik tersebut yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak tahun 1752 Banten telah menjadi vasal dari VOC. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.